Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatal linnas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Ahmad Dahlan, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangploso rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam tentunya kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada Ahad pagi yang cerah ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kita dan melapangkan hati kita untuk mencari ridhonya, untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang nanti akan bisa menjadi bekal akhirat kita. Dan mudah-mudahan ini merupakan salah satu ciri bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikehendaki menjadi hambanya yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang orang itu akan diberi oleh Allah Ta'ala petunjuk, hidayah, maka satu di antara cirinya adalah yashrah sadrahu lil Islam. Hatinya itu diberikan lapang untuk menerima kebenaran ajaran Islam. Jadi dicondongkan hati kita kepada kebaikan. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya setiap Ahad yang ketiga untuk menyampaikan kajian tematik. Dan tema yang saya sampaikan kepada takmir pada kajian kita pagi hari ini adalah mencintai dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena momennya ini adalah momen Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal inilah Nabi kita itu dilahirkan. Yang jumhur ulama tarikh atau ulama sejarah, ahli sejarah itu menyepakati bahwa tanggalnya itu 12 Rabiul Awal. Sekalipun ada perbedaan
di kalangan para ahli sejarah, tapi yang mayoritas itu bersepakat bahwa tanggal 12 itulah hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu bersamaan dengan terjadinya satu peristiwa besar, yakni datangnya Raja Abraha dari Yaman dengan pasukan gajahnya itu, yang datang hendak menghancurkan Ka'bah, sehingga dinamakanlah tahun itu tahun gajah, karena memang ketika itu belum ada perhitungan tahun, sehingga biasanya peristiwa itu atau momen itu diambil dari peristiwa besar yang terjadi ketika itu. Yang peristiwa itu oleh Allah Ta'ala diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfil ma'kul. Yang ayat ini oleh nabi palsu Musailamah Al-Kadzab itu dipalsukan. Jadi Musailamah itu membuat ayat palsu yang dicontoh surat Al-Fil, tetapi justru hasilnya itu menjadi tertawaan masyarakat ketika itu. Jadi Musailamah itu ngaku saya juga dapat wahyu. Bunyinya Al-Fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahum khurtumun tawil. Itu bunyi ayatnya begitu. Yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Al-Fil, gajah. Wa mal-fil, apakah itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahum khurtumun tawil, gajah adalah binatang yang berbelalai panjang. Mewaktu tok sini. Beda kan dengan tadi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kau tidak pernah melihat, tidak pernah mengkaji, tidak pernah mempelajari bagaimana Allah Ta'ala itu membuat sebuah skenario untuk menghancurkan pasukan gajah, sehingga Musailamah itu ditertawakan orang. Itu kan sama aja dengan puisinya anak-anak TK itu, gajah binatang yang amat besar, irungnya towo, kupingnya ombo. Itu tidak bermutu. Jadi peristiwa itulah, bersama dengan itulah kemudian Rasulullah lahir. Yang kelahiran Rasulullah ini merupakan cahaya bagi kehidupan dunia ini. Rasulullah itu adalah merupakan nur, cahaya Allah. Yang beliau itu nanti akan menjadi Rasul Allah yang pamungkas, Nabi Allah yang pamungkas. Nah, para jamaah rahimakumullah, yang pertama akan kita pelajari bersama adalah alasan-alasan apa kok kita itu harus cinta kepada Nabi. Kenapa sih kok kita itu cinta kepada beliau? Lalu kita itu tidak pernah ketemu beliau, juga tidak mampu nasab. Waktu datang beri kisah habaib. Ada yang cucunya Rasulullah, ada. Tapi kok kita justru cinta kepada Rasulullah? Ini dulu yang kita kaji. Yang pertama, mencintai Rasulullah itu adalah merupakan kesempurnaan iman. Jadi kalau iman kita itu ingin sempurna, cinta kepada Rasulullah itu hukumnya wajib. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan sempurna iman di antara kamu hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Sampai aku lebih dicintainya daripada kecintaannya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Jadi di antara sesama manusia ini, yang nomor satu harus kita cinta itu adalah Rasulullah.
Tentu setelah kecintaan kita kepada Gusti Allah. Dasarnya ini, belum sempurna iman seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, wan nasi ajmain, dan manusia secara keseluruhan. Dalam satu riwayat dari sahabat Umar Ibnul Khattab. Jadi Umar ini ditanya oleh Rasulullah SAW, digandeng, ya. Digandeng oleh Rasulullah, namanya sahabat Pak. Ada Umar ini jadi sahabat Kanjeng Nabi itu setelah pegel kali Kanjeng Nabi itu luar biasa, pegel. Jadi mari geding terus nyanding kayak Umar nih. Kan kisah masuk Islamnya itu karena kebencian kepada Rasulullah sudah memuncak. Bahkan sampai Umar itu membawa pedang ingin membunuh Rasulullah. Insya Allah jenazah sudah sering mendengar kisah ini, yang kemudian hidayah Allah menyentuh hatinya dari bacaan Quran yang dibaca oleh adiknya Fatimah bint Khattab, yang kebetulan ketika itu yang dibaca adalah surat Toha. Dari surat Toha itulah kemudian hidayah Allah masuk ke dalam hatinya Umar, sehingga ketika masuk Islam langsung Umar itu menyampaikan kepada Rasulullah. Waktu itu Islam disampaikan masih sembunyi-sembunyi Pak ya. Jadi Nabi itu kalau menyampaikan Islam delik-delik di salah satu rumah milik seorang sahabat yang disebut Arqam bin Abil Arqam. Kemudian itulah yang dikenal dengan sebutan Darul Arqam. Di rumah itulah Rasulullah awal-awal menyampaikan Islam. Nah, setelah Umar ini masuk Islam, langsung beliau menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasna alal haq." Kanjeng Nabi, bukankah kita ini berada di atas kebenaran Kanjeng Nabi? Bukankah yang engkau sampaikan itu adalah kebenaran ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Bala ya Umar." Tentu saja wahai Umar. "Idan ya Rasul, la nahrujana wa la nahrujana ma'ak." Lek wonten Kanjeng Nabi, mulai saat ini menulisan delik-delik. Nanti saya yang di belakang Anda. Ya kalau si wani Pak, Umar itu jawara waktu itu. Dibanting kali Umar, macam-macam. Sejak saat itulah kemudian Islam didakwakan secara terang-terangan. Sehingga Nabi ini cinta kepada Umar, Umar pun cinta kepada Nabi. Dalam riwayat ini kemudian Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu ya Rasulullah. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Maka Nabi kemudian menjawab. Jadi awalnya Umar begini, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah, melebihi apapun selain kecintaanku kepada diriku sendiri." Difahami maksudnya? Kayak Nabi, kalau niku remen panjenengan, kalau niku cinta kepada jenengan ya Rasulullah, setelah cinta saya kepada diri saya sendiri. Kemudian Rasulullah menjawab, "La anta ahabbu ilayya min nafsi." Tidak Umar, itu belum sempurna Umar. Sebelum engkau mencintai aku, bahkan melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Kemudian Umar mengatakan, "Kalau begitu sekarang aku mencintai engkau ya Rasulullah melebihi cintaku kepada diriku sendiri." Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Al-an ya Umar." Sekarang benar Umar. Itu untuk kesempurnaan iman. Yang kedua, kenapa kok kita itu mencintai Rasulullah? Karena nanti di akhirat kita itu ingin bersama beliau. Kita itu ingin mendapatkan syafaat dari beliau. Dalam satu riwayat ada seorang Arab Badui. Arab Badui ini
Ya, kalau memiliki orang-orang desa lah. Nah biasanya orang-orang desa begini ini kalau bertanya itu jujur, dan pertanyaannya itu biasanya berbobot. Pertanyaannya tulus. Orang Badui ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sah. Ya Rasulullah, kapan sih kanjeng Nabi? Kiamat itu kapan ya? Kemudian Rasulullah menjawab, memang Rasulullah itu tidak diberi tahu oleh Allah Ta'ala tentang kapan datangnya hari kiamat. Jadi Rasulullah saja tidak diberitahu kapannya. Sehingga Rasulullah itu kalau ditanya tentang kiamat, itu beliau selalu menjawab dengan jawaban yang diplomatis. 2 kali beliau ditanya tentang hari kiamat, dan beliau tidak pernah menjawab dengan bahasa pasti. Tanggal sekian, bulan, tidak pernah. Termasuk ini ketika ditanya oleh orang Badui, ya Rasulullah, mata sa'ah. Kanjeng Nabi, kapan kiamat itu? Kemudian Rasulullah menjawab, hal a'datalaha. Sama takon-takon kiamat itu wis duwe persiapan. Nah, itu jawaban Nabi begitu. Balik pertanyaan begitu. Sama takon-takon kiamat itu loh sudah punya persiapan. Kemudian jawaban orang tadi itu luar biasa. Ma'adatalaha qala ma'adatulaha min kasirin sholatin wala shaumin wala shadaqatin. Ya Rasulullah, saya ini ya sebenarnya belum punya banyak bekal, tapi saya punya satu hal ya Rasulullah, yaitu kecintaanku kepada Allah dan Anda, kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Ini jawaban yang luar biasa. Sehingga kemudian Nabi menjawab, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita ingin bersama dengan kanjeng Nabi nanti di surga, ya kita harus cinta kepada kanjeng Nabi. Yang ketiga, kenapa kok kita itu harus cinta kepada Rasulullah? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah itu adalah bukti kecintaan kita kepada Allah. Dasarnya surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasulku, jika mereka benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihimu dan mengampuni dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah Maha Penyayang, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi bukti kalau kita cinta kepada Gusti Allah, kita harus cinta kepada kanjeng Nabi. Yang keempat, kenapa kok kita itu harus cinta kepada Rasulullah? Ya karena Rasulullah itu cinta kepada kita, umatnya, dunia akhirat. Jadi kanjeng Nabi itu sangat cinta kepada kita, umatnya itu dunia akhirat. Buktinya apa? Bukti pertama, satu ketika Rasulullah itu pernah terdiam sambil meneteskan air matanya menangis. Abu Bakar yang ada di samping beliau bertanya, kenapa Anda menangis wahai Rasulullah? Apakah itu tangisan kesedihan? Kemudian Nabi menjawab, bukan Abu Bakar, ini tangisan rindu, ini tangisan kangenku. Kangen kepada siapa ya Rasulullah? Kepada saudara-saudara. Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kata Rasulullah. Antum ashabi, kalau engkau ini sahabat-sahabatku. Yang aku rindukan itu adalah ikhwani, saudara-saudaraku. Siapa ya Rasulullah saudara-saudaramu itu? Mereka-mereka yang lam yarawni wa yu'minu bi. Mereka itu tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku. Ya kita ini umatnya ini, yang tidak pernah melihat dan bertemu dengan kanjeng Nabi, tidak pernah menyaksikan mukjizat, tapi alhamdulillah kita beriman kepada beliau. Mudah-mudahan nanti kita di akhirat ditemukan dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Karena beliau juga kangen kepada kita. Itu bukti pertama. Bukti kedua, ketika Rasulullah SAW
Setelah beliau itu di Mekah itu disakiti, dicaci maki, disakiti secara fisik, beliau itu kan mau mengalihkan medan dakwah ke satu tempat yang bernama Taif. Taif itu dari Mekah berapa kilo, Pak? Yang pernah haji berapa? Kurang lebih 5 kilo, 5,5 atau 5 kilo lah. Berjalan kaki Rasulullah itu ke Taif dengan menempuh jarak 5 kilo. Harapannya apa? Harapannya dakwah beliau diterima di Taif. Tetapi apa yang terjadi para jamaah? Masih sampai di pintu gerbang Taif, Nabi itu sudah dilempari batu, dicaci maki, diusir. Sehingga ketika itu malaikat Jibril tidak tega, tidak mentala. Tidak mentala. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, angkat tanganmu ya Rasulullah. Angkat tanganmu ya Rasulullah. Supaya Allah Ta'ala segera memerintahkan malaikat penjaga gunung Uhud itu untuk mengangkat gunung Uhud agar ditimpakan kepada masyarakat Taif yang menyakiti engkau ya Rasulullah." Coba Bapak Ibu, disakiti, muncul tawaran untuk membalas, tapi apa jawaban Rasul yang mulia ini? Ya Jibril, inna waha lam yab'asni ta'anan wala la'anan. Wahai Jibril, aku ini diutus oleh Allah Ta'ala bukan untuk merusak dan melaknat. Subhanallah. Kok kanjeng Nabi niku mentolo diyani ngoten buyar masyarakat Taif. Tapi Nabi yang mulia ini menjawab, "Jangan Jibril, jangan. Aku tidak diutus untuk merusak, menghancurkan, apalagi melaknat. Walakin yab'asni da'iyan wa rahmatan." Tetapi Allah Ta'ala mengutus aku untuk menjadi penyeru, untuk mengajak-ngajak manusia menuju kepada ampunan Allah dan membawa rahmat kepada mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk pada kaumku itu ya Allah. Masyarakat Taif itu melakukan itu kepada aku karena mereka tidak mengerti. Hebat sekali. Dan doa ini tidak berhenti di situ. Ketika Rasulullah itu dalam keadaan tersakiti, berdarah-darah itu, kemudian beliau karena masih barusan berjalan jauh dari Mekah ke Taif payah, kemudian beliau bersandar di bawah sebuah pohon dalam keadaan nelangsa. Di Mekah beliau disakiti, di Taif tiba-tiba dikotonakan. Bagaimana itu? Akhirnya beliau yang mulia ini dalam duduk itu beliau membaca doa yang terkenal, doa Nabi di Taif. Selain doa yang pertama tadi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kaum karena mereka tidak tahu. Coba nyuwun sewu ngapunten. Ini bukan maksud membeda-bedakan, karena kita tidak boleh membeda-bedakan Nabi yang satu dengan Nabi yang lain. Tetapi dalam hal tertentu memang tidak sama. Kita perhatikan Nabi Nuh. Begitu doanya begitu umatnya membangkang, beliau kan membaca doanya itu, doa pamungkasnya itu, sehingga semua orang kafir diterjang banjir. Tapi Nabi kita ini tidak. Nabi malah berdoa dengan doa yang syahdu yang beliau baca di bawah sebuah pohon di Taif. Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati. Ya Allah, kula wadul dumateng panjenengan ya Allah. Kula niki panjenengan lemah Gusti. Subhanallah, Nabi mengakui kelemahan beliau di hadapan Allah. Wa qillata khilati, dan memang aku tidak punya kuasa apa-apa terhadap mereka ya Allah. Wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin, dan di hadapan manusia ini aku lemah ya Allah. Engkau adalah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Anta Rabbul mustad'afin wa anta Rabbi. Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah dan Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Ini Bapak Ibu, ini pelajaran. Kalau kita tuh menghadapi tekanan apapun, tidak usah khawatir. Kita punya Gusti. Nabi itu langsung angkat tangan begitu. Bukan doa melaknat, bukan.
Bukan doa untuk menghancurkan, bukan, tapi doa untuk mendatangkan rahmat. Ila man tukilluni, mau engkau arahkan kemana aku ya Allah? Mau engkau apakan aku ya Allah? Saya manut Gusti. Saya manut. In lam yakun bika alayya ghadabi fala ubali. Sing penting panjenengan boten duka dhumateng kula. Sing penting panjenengan boten murka kepada saya ya Allah. Kula manut, nyerat nampakan kula manut. Subhanallah. Ini doa Nabi di Thaif. Doanya sebenarnya masih panjang, tapi intinya bahwa Nabi itu tidak pernah mendoakan laknat, tidak pernah mendoakan kerusakan kepada umatnya. Kira-kira kok tadi umat Nabi Nuh itu seringkes kira-kira. Mbok karek piro. Nabi Nuh itu umatnya yang naik perahu itu tinggal 80 orang Bapak Ibu. Ya memang enggak heran Nabi Nuh itu memang berdakwah sudah 850 tahun atau 950 tahun. Tapi hanya 80 orang yang beriman. Sehingga maka Nabi Nuh berdoa itu, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayar. Pun Gusti jenari kesiwon lapun tahun ini kula lek berdakwah lailan wa naharan, pagi dan petang. Nabi Nuh itu tidak punya tugas lain selain berdakwah saja. Tapi sik pancet al-maqamu wal jamel. Sehingga Nabi Nuh mengeluarkan doa pamungkasnya pun Gusti jenari kesiwon. Paling mangke napa anak bapake padha. Akhirnya dikabulkan doa itu. Nah, kemudian nanti di akhirat ketika manusia itu berada dalam situasi yang sulit. Dalam suatu hadis yang panjang ini, saya bacakan hadisnya. Ini menunjukkan betapa Rasulullah itu cinta kepada kita umatnya. Tadi saya sampaikan bahwa Nabi Nuh doa pamungkasnya sudah dibaca tadi itu di dunia ketika umatnya membangkang. Doa Nabi Musa juga sudah dibaca ketika di dunia. Nabi bersabda, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Sesungguhnya setiap nabi itu oleh Allah Ta'ala diberikan satu doa yang pamungkas. Fada'uhu biha. Dan miliknya para nabi dan para rasul itu sudah dibaca ketika mereka di dunia. Wa inni ihtaba'tu da'wati. Kalau aku tidak, aku simpen doaku itu. Eman-eman. Jadi Nabi Musa doanya sudah dibaca di dunia. Ketika sudah mentok mendakwai Fir'aun tetap tidak beriman, beliau angkat tangan itu, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya Rabbana bis'ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau adzabal alim. Itu doanya Nabi Musa untuk Fir'aun dan pengikutnya. Tapi Nabi itu tidak pernah membaca doa pamungkasnya. Walaupun di Thaif beliau disakiti begitu, di Mekah beliau disakiti, tapi beliau ngempet itu. Tak simpen doa pamungkas gitu. Untuk apa? Syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Nanti supaya saya bisa menolong umatku di hari kiamat. Ya Allah. Jadi mikir umat ini ku doyo akhirat. Nangis kalau kita mendengar seperti ini. Makanya sebagai umatnya beliau, kita itu harus membuktikan. Nanti akan kita bahas bagaimana secara kita itu cinta kepada Kanjeng Nabi dengan kecintaan yang hakiki, dan saya kecintaan yang sebenarnya, bukan kecintaan yang majasi, kecintaan yang hanya kamuflase. Misalnya memuji-muji Rasulullah setinggi langit tapi nggak sholat, nah, itu namanya jisamsu, janji manis tapi palsu.
Coba kita perhatikan. Nanti di akhirat itu yujma'u wa hunasal awwalin wal akhirin fi sa'idin wahidin. Semua manusia, mulai manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat yang luas. Ya. Yusmi'uhum ad-da'i wa yanfuduhumul basar. Keadaannya ketika itu sangat panas. Saking panasnya mereka itu sampai bingung dengan dirinya sendiri, sehingga seorang bapak tidak sempat mikir anaknya. Panas. Jangan dibayangkan dengan panasnya dunia, Pak. Tidak ada seberapanya. Karena nanti di tempat ini, mahsyar namanya, itu matahari didekatkan hanya beberapa meter saja. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkata apa-apa sedikit pun. Jadi Allah Ta'ala itu menyaksikan saja itu, bagaimana reaksi manusia ketika itu. Sehingga kemudian semakin mencekam keadaan itu, maka ada salah seorang di antara mereka yang mengatakan, ayo bagaimana kalau kita itu mencari Nabi Adam alaihissalam. Beliau kan merupakan nenek moyang kita. Kita mintai pertolongan supaya Allah Ta'ala segera mengakhiri situasi ini. Saking beratnya situasi itu sampai mereka mengatakan, kok coro bahasa bebasnya begini, mbok yo lek wis aja jemplung neraka mbok tak jemplung masuk nang neraka daripada seperti ini. Itu kan kayak apa ya, situasinya kayak seorang gadis yang digantung nasibnya, kira-kira begitu ya, tidak jelas. Iki aku ini dilamar tenan ta ora, itu kan galau. Tapi ini lebih berat daripada itu. Panas, tidak jelas ini kita mau diapakan. Gusti Allah itu buatan dawuh napa-napa, mendel mawon Gusti Allah. Hanya dia melihat situasi yang seperti itu, sehingga kemudian ada yang mengusulkan kita cari Adam. Maka fayatuna Adam alaihissalam, mereka datang menemui Adam alaihissalam. Fayaqulun, sambil mengatakan, ya Adam anta abul basar, wahai Adam engkau adalah bapak moyang kami. Khalaqaka Allahu biyadi, Allah Ta'ala telah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, dan meniupkan ruh kepadamu. Wa amaran malaikata fasajadu laka, dan Allah telah menyuruh malaikat untuk menghormati engkau. Maka isfa'lana ila rabbik, isfa'lana ila rabbik. Ayo Adam, ayo Mbak Adam, segera mintakan kepada Allah Ta'ala untuk mengakhiri situasi ini. Maka Nabi Adam mengatakan, ala taro ilama qad balagna. Lah sampai ini masuk orang tahu ngerti ceritaku. Sama masuk dia tidak tahu ngrungokno di pengajian. Apa Anda sama ini enggak tahu maca keterangan di Al-Qur'an? Jangankan menolong sampean-sampean semua. Gusti Allah itu loh pernah marah kepada aku. Inna Rabbi qad ghadibal yaum ghadaban lam yabdab qablahu, dengan kemarahan yang sangat hebat ketika aku memakan buah larangan yang kemudian kita kenal dengan buah khuldi. Iki aku sekate ditakoni Gusti Allah, sekate mempertanggung jawabkan. Coba kamu cari yang lain saja. Kamu datangi itu Nuh, Nabi Nuh, berbondong-bondong manusia, Nabi Nuh, tolong kami Nabi Nuh, tolong kami Nabi Nuh. Isfa'lana rabbik, mintakan kepada Allah Ta'ala supaya segera mengakhiri situasi. Nabi Nuh pun juga jawabnya sama. Lu sama apa ya gak tahu kurung keterangan. Ojo mari nulungi sampean, lawan bojo ambek anakku ku lu kentir. Wes sepurane iki aku sih ruwet iki ya. Datang kepada Nabi Ibrahim. Jangan menolong sampean, bapakku sendiri Azar itu termasuk orang yang
mati dalam keadaan kafir. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Baru kemudian datanglah kepada Nabi kita yang mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu datanya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah. Maka Nabi fa'aqo sajidan li Rabbi azza wa jalla. Kemudian Nabi bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Ketika itulah Nabi membaca doa pamungkasnya. Subhanallah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, wahai putusanku, irfa ra'sak, angkatlah sekarang kepala, salma tu'ta, kamu minta apa tak beri, wasfa tasaffa, dan kamu akan aku beri hak untuk memberikan syafaat. Jadi Nabi itu bisa memberikan syafaat kepada umatnya atas izin Allah. Itu karena beliau menyimpan doa pamungkasnya supaya umatnya ini terselamatkan di akhirat. Ngantos kalau kalian jenengan benjing itu di padang mahsyar, kehausan, Nabi itu nanti akan memberi kita itu minum dari telaga beliau. Satu persatu umatnya diberi minum, yang ketika kita minum itu kita tidak bakal kehausan selama-lamanya. Tapi di ketika itu ada segolongan orang yang mau ikut-ikut, dicegah oleh malaikat, disuruh minggir oleh malaikat. Minggir kamu. Nabi bertanya, siapa itu malaikat? Mereka itu ya Rasulullah, orang yang mengaku umatmu di sepeninggalmu, tapi mereka justru melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak engkau contohkan, atau disebut dengan bid'ah. Jadi nanti ahlul bid'ah itu akan tersingkir dari telaga Nabi. Dan Nabi itu nanti akan mengenali kita satu persatu. Dari mana? Dari raut wajah kita itu. Jadi walaupun aku ngomongkannya Nabi, kulo mati panjenengan sepurane duduk. Kok pirsa kanjeng Nabi? Lah sampean raine buruk. Ya. Betul itu Bapak Ibu. Karena kanjeng Nabi dawuh, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asyaril wudu. Sesungguhnya nanti umatku itu di hari kiamat akan datang kepada Allah Ta'ala dengan wajah yang berseri, bersinar-sinar, sehingga Nabi itu akan menjeluk, memanggil, menimbali kita, ummati ta'al, umatku sini, umatku. Alangkah bahagianya Bapak Ibu. Nah, karena wajah kita itu berseri-seri, karena apa? Air wudhu. Ya wudhu ya berarti sholat kan Bapak Ibu. Masa wudhu terus turu, gak sholat. Karena menjaga sholat, sehingga ketika kita melewati sirat pun, melewati sirat, Nabi angkat tangan, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah. Sehingga ketika Rasulullah itu lewat Ta'ala diberikan karunia, wala saufa yu'tika rabbuka fatarta, wahai Rasulku, aku sekarang akan menuruti apapun yang engkau inginkan, dan aku ridho kepada engkau. Apa jawab Rasulullah? Ya Rabbi la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, kalau tasik dereng seneng Gusti, ati kula deleng plong sebelum ketika saya masih melihat ada satu saja umat saya yang ada di dalam neraka. Subhanallah. Sampai begitu. Bahkan di akhir hayat beliau, yang diriwayatkan oleh Fatimah, putri beliau yang berada di samping Rasulullah ketika beliau itu sakaratul maut, Rasulullah mengucapkan ucapan dengan lirih. Fatimah yang ada di samping beliau ketika itu mendekatkan telinga beliau mendengarkan suara lirih dari lisan yang mulia ini. Beliau mengucapkan sholah as-sholah an-nisa ittaqun nisa ummati. Itu kalimat terakhir yang keluar dari lisan beliau yang mulia. Sholat, jaga sholat. Wanita, lindungi kaum wanita. Muliakan kaum wanita. Umatku.
Ada Pak presiden yang mau mati terus disebut bangsanya. Bung Karno mau seto Indonesia merdeka, Indonesia tidak. Rasulullah dipikirkan siapa umatnya ini. Bahkan dalam satu riwayat nanti ketika Rasulullah itu dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril yang sudah mendampingi beliau, asisten pribadi tadi, ya Jibril, ayu yaumin hada, ini hari apa wahai Jibril? Ya Rasulullah, hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ayat Nabi, ini adalah hari kebangkitan ya Rasulullah. Ini adalah hari pembalasan. Mali indallahi minal karamah. Saya akan mendapat keutamaan apa dari Allah? Jibril menjawab, inna abwabas sama qad futihat wal malaikatu saffu sufufan yaqtadiruna li ruhik. Itu ya Rasulullah, pintu langit sudah dibuka, malaikat sudah berbaris menyambut kedatangan ruhmu yang suci. Senangkah Rasulullah dengan fasilitas begitu? Ternyata belum. Apa yang ditanyakan Rasulullah kepada Jibril? Idzan aina tarakta ummati? Lah umat saya bagaimana Jibril? Coba mohon dikulo kalian jenengan ya apa? Kalau sudah disambut oke, selamat datang, selamat datang, selamat tinggal. Tapi Rasulullah tidak. Itu belum membuat aku senang. Padahal inna abwabas sama qad futihat, pintu langit sudah dibuka lebar-lebar, wal malaikatu saffu sufufan yaqtadiruna li ruhi. Malaikat sudah berdiri menyambut kedatangan ruhmu yang suci. Nabi hanya mengatakan pertanyaan, aina tarakta ummati? Lah umat saya bagaimana umat saya? Jamaah pengajian Karangploso itu bagaimana Jibril? Subhanallah, dicari kita. Allahumma sholli ala Betul Bapak Ibu, cintanya kayak Nabi kepada kita. Sampai akhirnya Rasulullah itu nanti diberikan hak oleh Allah Ta'ala memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Nah sekarang bagaimana bukti cinta kita kepada Rasulullah itu? Supaya tidak jisamsu tadi itu ya Bapak. Tidak janji manis tapi palsu. Mencintai Rasulullah itu yang pertama, buktinya adalah mentaati apa yang beliau perintahkan. Jadi apa yang beliau perintahkan kita taati, dan apa yang beliau larang kita jauhi. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika fawzul adzim wa dzalikal fawzul adzim. Itulah ketentuan-ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita mentaati Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Dan yang paling membahagiakan, khalidina fiha, kita kekal dalam surga itu selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mencintai Rasulullah itu bukti yang pertama adalah manut kepada Kanjeng. Bukan malah wah Nabi Muhammad itu kan manusia biasa. Beliau namanya manusia kan bisa salah. Wadah ngomong gitu. Yo. Rasulullah itu secara fisik memang manusia biasa, tapi beliau itu punya wahyu, beliau itu maksum gitu loh Pak. Kalau dalam syair bahasa Arab itu kan Muhammadun basar laisa kal basari wal huwa kal yakut bainal hajari.
Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Beliau itu ibarat batu mutiara di tengah-tengah batu kerikil. Tilek Kanjeng Nabi itu batu mutiara, kula niki kerikil. Jenengan duka napa koral. Podok. Sama-sama batu, tapi nilainya tidak sama. Itulah Rasulullah. Maka Rasulullah itu harus kita ikuti, karena Rasulullah itu semua yang beliau ucapkan berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang kedua, beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Ittiba'ur Rasul. Jadi kita tidak boleh Bapak Ibu menambah-nambahkan dalam hal agama, itu tidak boleh. Dan agama itu yang paling selamat ya ikut Kanjeng Nabi. Ya, karena Kanjeng Nabi itu contoh dari Allah. Tidak usah ditambahin, tidak usah dikurangi. Apalagi diganti. Dalam satu hadis dikisahkan, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatun wajilat minhal qulub wa tarifat minhal uyun. Ketika itu dikisahkan Rasulullah itu memberikan nasihat di hadapan para sahabat. Yang nasihat Rasulullah itu sangat menyentuh hati para sahabat, sehingga tanpa terasa para sahabat itu tergetar hatinya, terdeg dan meneteskan air mata. Nangis, gemetar dengan nasihat dahsyat dari Rasulullah. Sampai akhirnya ada salah seorang sahabat yang memberanikan diri bertanya di tengah-tengah situasi yang sangat mengharukan itu. Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwaddi'in. Seolah-olah apa yang panjenengan sampaikan tadi itu adalah nasihat-nasihat perpisahan ya Rasulullah. Seolah-olah panjenengan ini kok menyampaikan kata-kata pamitan. Maka fa'usina, berikan kami ini nasihat pamungkasmu ya Rasulullah. Berikan kami ini nasihat pamungkasmu. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku nasihatkan kepada kamu sekalian untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dan dengarkanlah nasihat kebaikan itu, kemudian taatilah. Fa in ta'amaru alaikum abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayarah tilafan katsira. Dan nanti kamu itu akan menjumpai satu masa di mana ketika itu akan banyak terjadi ikhtilaf, perbedaan-perbedaan di kalangan umat Islam. Kalau sudah seperti itu, kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Kalian berpegang teguh saja kepada ajaranku dan ajaran para sahabatku yang terkenal dengan sebutan al-khulafa ar-rasyidin. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang digarisbawahi yang ini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kamu ya nanti dengan perkara-perkara agama itu yang diada-adakan. Al-muhdas ay al-bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna likulli bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena semua bid'ah itu sesat. Jadi mengada-adakan dalam hal agama itu sesat. Dan kesesatan itu tempatnya adalah dalam neraka. Ini nasihat Rasulullah. Wah, zaman kayak Nabi dulu kan tidak ada mik, berarti mik ini bid'ah, bukan begitu. Jadi yang dimaksud bid'ah itu menambah-nambahi, memodernisasi dalam masalah-masalah agama yang sudah diselesaikan oleh Rasulullah. Kalau untuk urusan dunia tidak masalah. Nabi malah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum.
Kan untuk urusan dunia kamu lebih tahu lah. Tapi untuk urusan ibadah tidak boleh Bapak Ibu. Contoh ya, ibadah haji misalnya. Dulu tahun 60-an ceritane cerose ukur kita yang lain. Tahun 60-an itu orang itu kalau ibadah haji naik kapal laut Pak. Nggih ngoten nggih. Jadi waktunya itu kurang lebih 6 bulan. Apa? Pulang pergi Pak 6 bulan nggih. Iya, betul Pak nggih. Berarti satu tahun, 6,5 tahun. Orang haji itu setengah tahun. Tanggane wis lali kan boleh. Loh, alhamdulillah seurip tak kira wis innalillahi. Lah gak tau petuk 6 bulan. Nah, dengan kemajuan teknologi ya, ditemukan pesawat. Dari jarak waktu yang 6 bulan itu bisa dipangkas tinggal 40 hari. Bahkan perjalanan Mekah Madinah itu hanya 10 sampai 12 jam sekarang. Lah, pesawat terbang ini bukan bid'ah, tapi ini urusan dunia. Kalau kemudian tawafnya itu yang syariat, tidak boleh kemudian karena modernisasi Ka'bahnya itu diangkat sedikit, bahwa kasih hidrolis Ka'bahnya sing munyer wongnya sing meneng. Jadi sing tawaf itu Ka'bahnya ini tidak boleh. Itu syariat masalah. Tapi kalau cara kita ke Mekah pakai apa saja itu dunia. Sama dengan ini. Kalau dulu Bilal itu adzan naik ke atas tempat yang tinggi, ngadep ke timur, ngadep ke barat, ngadep ke kidul, ngadep ke lor. Ngoten biyen. Saniki sing ngadep sini ku napa? Cukup speaker mawon, wong itu mriki. Boleh. Tapi kalimat adzan tidak boleh diubah, Pak. Ngoten maksudnya. Karena itu syariat. Kalau medianya itu boleh bermodernisasi. Lah tawaf itu syariat, enggak boleh kemudian yang muter Ka'bahnya. Jumroh, waduh timbangan ini prengkel tok kayak bedil kok. Cek tambah pakai setane, enggak boleh karena itu syariat. Sa'i baina Safa wal Marwah, kemudian ya napa gawe lift, eskalator mungkin meneng iku sing mlaku, ndak bisa. Jadi kita harus bisa memilah-milah mana urusan agama, mana urusan dunia. Nah, di Turki itu kan pernah mengubah adzan itu dengan bahasa Turki. Zamannya Kemal Atatürk itu tokoh sekuler yang ternyata Gusti Allah itu kalau memberi balasan kepada hambanya itu yang melampaui batas itu kontan. Jadi Kemal itu matinya terkena penyakit yang aneh. Dia yang kemudian menjadikan Turki negara sekuler. Ya alhamdulillah sekarang sudah kembali sejak dipegang oleh Erdogan itu. Sebelum Erdogan siapa itu? Presiden Turki sebelum Erdogan itu sudah Abdullah Gül gitu, sudah mulai kembali pada syariat. Zaman Atatürk ini adzan itu pakai bahasa Turki, Allah buyu. Kata mereka gini, Gusti Allah mau ageng, Gusti Allah mau agung. Udah karu-karuan. Itu tidak boleh diubah karena itu syariat. Tapi pakai mic ini ya tidak apa-apa. Ini termasuk bagian dari antum a'lamu bi umuri dunia. Nah yang dikhawatirkan Nabi bukan yang seperti ini, tapi yang masalah ibadah. Yang Nabi tidak mencontohkan. Gusti Allah mboten merintah, kemudian diada-adakan. Ini harus kita berhati-hati. Kita kembali kepada kemurnian ajaran Rasulullah. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bukti yang berikutnya kita cinta kepada Nabi adalah dengan memperbanyak sholawat tentunya. Dan sebaik-baik sholawat itu adalah sholawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang kita baca dalam tahiyat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad. Kinjol sewu ngapunten, karena di dalam tradisi kita itu kan kita mengenal banyak macam sholawat, Pak. Gitu. Ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiat, ada sholawat badar, macam-macam. Ada sholawat usiran. Om sholli ala Muhammad, sholli alaihi, boleh sholawat usiran. Dari sholawat kayak ngusir ruang itu bisa.
Yang kita ikuti adalah sholawat yang dituntunkan oleh Rasulullah, yaitu sholawat Ibrahim. Dan sholawat ini adalah salah satu ibadah yang istimewa. Kenapa? Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah perintah kita sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah kita puasa, Allah tidak puasa. Tapi Allah perintah kita bersolawat, Gusti Allah pun juga bersolawat. Yang maksudnya Allah Ta'ala bersolawat itu beda tentunya. Kalau kita bersolawat kan dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Allah bersolawat itu dimaknai dengan Allah Ta'ala itu merahmati Rasulullah. Malaikat pun juga demikian, tidak mau ketinggalan, ikut bersolawat kepada Nabi. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah. Lah aku cinta kanjeng Nabi, besok teng akhirat aku kanjeng Nabi, pulang mati panjenengan kanjeng Nabi, coba wacon sholawat, enggak hafal. Itu enggak pernah baca sholawat. Sudah jam 7 ya. Pas. Satu lagi yang terakhir, bukti kita cinta kepada Rasulullah adalah menguri-uri. Apa menguri-uri nih bahasa Indonesianya? Merawat, ngugemi apa yang menjadi wasiat beliau. Wasiat beliau itu ada dua. Yang pertama dalam hadis taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan kepada engkau dua perkara yang ketika engkau berpegang pada dua ini, engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah. Jadi kalau cinta kepada Rasulullah, kita harus berpegang teguh kepada dua. Ya, tentunya dengan membaca Al-Quran, angan-angan sah, maknanya itu dalam rangka menjaga warisan Rasulullah. Warisan yang kedua terdapat dalam hadis yang tadi saya sampaikan. Ketika itu Rasulullah dalam akhir hayat beliau, satu di antara yang beliau ucapkan adalah sholat as-sholat, menjaga sholat 5 waktu. Sampai ayat Nabi Dawud, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Nanti di akhirat yang pertama kali ditanyakan dari orang yang beriman. Orang yang beriman, kalau orang kafir tidak ada pertanyaan, sudah langsung masuk neraka, KTP, kartu keluarga bisa diberikan itu, jadi penduduk neraka selama. Tapi orang beriman yang pertama kali akan diurus oleh Allah Ta'ala adalah as-sholat. Dan sholat ini adalah wasiat Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita harus menomor-satukan sholat. Seringkali saya sampaikan sholat yang istimewa itu yang memenuhi 3 unsur. 1, dikerjakan di awal waktu. 2, dikerjakan secara berjamaah. Dan yang ketiga, dikerjakan di masjid. Loh, sholat di rumah apa tidak sah? Sah, tapi nilainya jauh. Emang kalau kita itu sholat sendirian di rumah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Itu 2 wasiat Rasulullah. Dan Rasulullah itu orang yang selalu proporsional. Orang yang selalu hidupnya tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan, pas. Maka untuk mencontoh Rasulullah, karena waktunya sudah pas, kita hentikan supaya tidak terlalu berlebih-lebihan. Demikian Bapak Ibu, dengan kajian ini mudah-mudahan bisa menumbuhkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah, dan kita bisa mengaplikasikan kecintaan itu dengan kecintaan yang hakiki, sehingga nanti kita semua bersama ini akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Matur suwun, pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.